Waktu saya masih kecil, itu saya banyak melihat hal-hal tentang kekerasan ya. Ayah saya memegang ilmu pada saat itu. Dampaknya memukuli istrinya. Waktu dia cari ibu saya, dia melihat bulu-bulu dalam ibu saya. Dia bilang dia harus keluarin bulu-bulu itu. Makanya dia ikat. Kadang dia ikat, kadang dia telanjangin, kadang dia pukulin. Dia pakai balok ya. Pada saat itu dia pukul di kepala. Ibu saya robek kepalanya. Ibu saya sampai diikat kayak binatang. Dia nggak mau mukul mami. Dia mau mukul apa yang ada di mami. Ibu saya selalu bilang gini, bapak kamu tuh sakit, Suban. Papi tuh sakit. Dan timbul keinginan untuk menyembuhkan ayah saya. Saya pergi dengan ibu saya pada saat itu ke beberapa orang pintar. Tapi tidak sembuh itu. Tidak sembuh pada saat itu. Jadi ayah saya nggak sembuh. Saya pikir gini, apakah ayah saya mati aja kali? Ibu saya pernah bilang gitu juga. Keluarga saya juga pernah bilang gitu waktu saya masih kecil. Saking tidak bisa disembuhkan ayah saya dari tahun 1980-an. Tapi apa? Beliau sudah 2 kali. 2 kali beliau coba bunuh diri. Tapi nggak mati juga tuh. Dan itu dampak membuat kondisi hidup saya menjadi satu orang yang keras pada saat itu. Gue pada saat itu berusaha untuk mencari bagaimana caranya sih untuk menjadi satu sosok yang ditakuti oleh orang. Makanya saya pukul security yang di klub, saya buat keributan di klub, saya bawa ke Bali, saya ribut di Bali, saya tusuk orang di Bali, saya potong tangan orang ini, habis itu. Sangat puas, saya sangat puas. Ketika saya tusuk, saya bilang sama orang itu saya bisa makan darahnya. Di depan muka orang itu darah itu saya siram. Kamu mukanya keren, Ban. Tapi lu gila. Bahasa itu yang saya suka pada saat itu. Kalau sudah sendiri di rumah, itu suka bilang gini sama diri lo. Itu salah. Saya percaya itu pembunuh di luar sana ya. Lu bohong. Kalau lu tidak rasakan hati kecil lu bilang lu salah. Tapi karena omongan banyak orang bilang lu bagus, lu punya ini. Itu yang membuat kita tuh jadi tetap terus. Tahun 2006, 2005 pada saat itu. Saya ketemu dengan satu pribadi. Dia nanya. Dia bilang, bro ada sesuatu yang lu mau omongin mungkin bro. Mau omongin pada saat itu. Saya bilang, lu tahu apa bro? Tapi apa pada saat itu, begitu saya pulang, ini kenapa anak itu gue sendiri ingat anak ini. 2 minggu setelah saya ketemu sama dia, itu saya ngomong sama dia. Saya punya masalah keluarga. Tahu apa yang dia bilang? Dia cuma bilang gini, Suban, harus melalui lu dulu. Baru seisi rumah diselamatkan. Terus dia doa. Dia bilang, engkau melihat hati. Waktu dia ngomong tentang hati, itu saya sempat mau nangis. Saya nangis di situ. Ini yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya. Bahwa Tuhan tidak melihat manusia, tapi Tuhan lihat hati manusia. Itu ada hari di mana saya telepon ayah ke daerah. Papi pada saat itu ngomong. Papi saya ngomong ini. Dia ngomong gini. Suban, jaga adik-adikmu. Jalanmu sudah benar nak. Papi sudah senang, papi sudah bahagia. Kalimat itu yang saya pengen dengar dari dulu. Bahwa papi sudah senang. Tiba-tiba gue dapat telepon, papi meninggal. Wah, di situ momen dimana saya itu gue sendiri jatuh. Tapi apa? Tiba-tiba itu ada kayak flashback gitu. Oh iya, keluarga gue mintanya bokap gue meninggal. Nyokap gue sendiri pun minta seperti itu. Gue pun mengiyakan itu pada saat itu. Bilangnya apa? Kasihan papi kalau kayak begini. Gue bilang, Yesus, kalau memang bokap gue itu meninggal bareng dan sudah ada di sorga bareng lo, bikin bokap gue itu tersenyum. Begitu gue lihat itu, ini peti ya, ini peti. Jadi gue melihat gini, gue lihat pelan-pelan. Ayah saya senyum. Di situ saya jatuh, nangis. Kenapa baru sekarang saya percaya Yesus satu pribadi yang bisa menyembuhkan segala macam hal. Cari Yesus. Dia pribadi yang sangat bisa merubah. Jangan berhenti untuk berdoa, bro.
Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan tahan sesuatu yang baik itu mau masuk dalam diri.